the Lord. Ya, tapi terlepas dari semuanya itu, saya merasa sangat senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. It's a bit different, to be in a big sanctuary. Ya, ini agak sedikit berbeda sih dengan yang kemarin, tapi ini ya luar biasa saja. I was in June in Manado. Ya, waktu bulan Juni kemarin saya lagi ada di Manado. And then, we had a youth camp there. Ya, waktu itu ada Youth and young adults camp. ya waktu itu ada perkumpulan dewasa muda ya di sana. Yeah. So I have no idea really what this is going to be like. Ya, saya waktu itu nggak punya gambaran sama sekali seperti apa ini nanti. Yeah, we have 26,000 young people there. Kita punya 26.000 dewasa muda di sana. Yeah. Huge camp. Sangat besar sekali. Very nice camp. Tapi sangat baik juga. When they worship, Ketika kita menyembah, they can just worship. They dance, worshiping, praising God, and things were moving back and forth. ya tapi tidak hanya sekedar menyembah, tapi kita juga menari, memuji Tuhan. Jadi suasana penyembahan itu benar-benar hidup. And I was thinking, like everybody expresses their joy differently. Ya, saya kemudian punya sebuah kesimpulan bahwa kadang-kadang ketika kita mengekspresikan penyembahan itu, masing-masing dari kita ini punya cara masing-masing. If they would do this in another country, they were probably expelled from the church. Ya, mungkin kalau sekarang ini kita lakukan di luar negeri ada beberapa yang mungkin tidak sesuai gitu ya, dan mungkin bisa diminta keluar dari gereja. But there it was good. Ya, tapi itu semuanya baik. The nice thing about it, Ya, satu hal yang menarik dari situ adalah after I've preached my message, setelah saya berkhotbah, I give an altar call. An altar call. saya adakan altar call. Yeah. And so we had about 4,000 young people come to the front. Ya, waktu itu ada sekitar 4.000 orang yang masuk ke altar call tersebut. Many of them giving their life to Jesus. Ya, beberapa dari mereka menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Some of them were renewing their, faithfulness to God. Beberapa diperbaharui imannya kepada Tuhan. Some came for the baptism of the Holy Spirit. Beberapa minta untuk dibaptis dalam Roh Kudus. And some of them came to receive water baptism. Water baptism. Beberapa meminta untuk dibaptis dalam air. Yeah. And so in 2 days, Jadi di 2 hari ini we had almost 800 young people baptized in the water. ada sekitar 8.000 orang yang dibaptis di camp tersebut. That's the sense of a youth camp, young adults camp. Ya, itu waktu itu camp yang terjadi di sana. Yeah. When you see young people devoting their life to Christ, Ketika kita melihat ada banyak orang yang memutuskan mengikut Kristus dalam kehidupannya. yeah, we had some 10, sometimes 12 pastors baptized at the same time. Yeah. 10 or maybe 12 pastors. Ya, ada sekitar 12 pastor di sana. They had a big swimming pool, Ada kolam renang yang cukup besar di sana, and they would come in one by one. dan mereka dibaptis satu persatu. And the joy was there. Dan waktu itu kami merasakan sukacita. The other young people, they were excited, they were shouting, they were praising God, they were rejoicing. Ya, dan beberapa orang yang lain sangat hanyut dalam sukacita tersebut. Ada yang menari, memuji Tuhan. We have a video of that, Ya, kita punya videonya. because many people will not believe what's going on there unless they see the video. Ya, minimal untuk orang-orang yang tidak percaya tentang hal-hal tersebut, mereka bisa melihat videonya. The only problem we had, the place was too small. Ya, waktu itu yang jadi masalah adalah tempatnya itu terlalu kecil. So they're extending the auditorium Ya, pada waktu itu kita berdiri di auditorium, di aula, to 30,500. sekitar 30,500. 35.000 untuk 35.000 orang. So next year, Untuk tahun depan, we're going to have maybe close to 40,000 if all of them come that they want to come. kalau seandainya mereka tahun depan itu datang, maka kita akan punya sekitar 40.000 orang yang akan berkumpul. There's different reasons why people come. Ya, ada banyak alasan orang itu bisa datang. Some come for fellowship, some come just out of interest. Ya, beberapa datang untuk berkumpul. Ya, ada beberapa juga yang cuma pengen seru-seruan. Some come to really experience the Lord. Beberapa datang memang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. But at the end of the time, Tapi pada akhirnya, all of them experience the Lord. semua dari yang datang itu mengalami kehadiran. I mean, the atmosphere of the Holy Spirit was just so powerful. Ya, jadi kuasa Roh Kudus itu benar-benar nyata di dalam camp tersebut. And that's what builds the church.
Ya, dan itulah gereja yang seharusnya. You know, we can do a lot of good things. Ya, kita bisa melakukan semua hal yang baik. Best programs, Program-program yang terbaik, best music, musik yang terbaik, best preaching. pengkhotbah yang terbaik. But if there is no work of the Holy Spirit, supernatural things that happen, you're not going to build a church. Tapi ketika tidak ada pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalamnya, maka semuanya itu tidak akan ada artinya. And that's what we were aiming for, and that's what we experienced. Jadi ketika kita berkata amin, ya itulah saatnya ketika kita mau merasakan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Amen. Amin. You can do it. Ya kita semuanya bisa melakukan itu. Java is big enough. Jawa itu besar banget. You can get together 40,000, 50,000 young people, no problem. Kita bisa kumpulin sekitar 50.000 orang, dan itu bukan masalah. It's not about the numbers. Tapi terpenting dari itu bukan soal angkanya, It's about reaching out tapi tentang hasilnya. and having an experience with Christ. Gimana caranya mereka supaya bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan And Kristus. that's what makes it very well. Dan itulah yang membuat Tuhan senang. Amen? Amin. Yes. Yeah, a good group of people. Ya, saya lihat ini cukup luar biasa sekali YC Bro. Actually, I was told I'm going to speak to young people. Ya, saya kiranya tadi itu mau ngomong untuk orang-orang yang lebih muda dari ini. You know, young people in Canada are teenagers, like early teenagers. Ya, di Kanada itu anak-anak remaja ya, yang itu maksudnya. So when we walked in, Ketika kita berkumpul, I was looking for the teenagers. saya cari di mana remaja itu. You know, there are maybe some here, maybe 2 or 3 of you. Ya, mungkin ada 2 dari 3 bapak ibu yang ada di sini yang masih remaja. Then they also say there's going to be young adults. Ya, mungkin itu yang akhirnya kita akan jadikan yang adult. I think you qualify to young adults. Ya, mungkin kita dewasa muda ya. You know, the nicest thing about getting older, Ya, tapi ada penghiburan nih. Ada satu hal yang menarik ketika kita menjadi tua. the older you get, Semakin tua, the younger everybody else looks. yang lain itu akan semakin kelihatan lebih muda. You know, I have students in my class where I teach in the Bible colleges, Ya, saya beberapa kali punya pengalaman mengajar di sekolah Alkitab, and I said to the director of the Bible college, dan saya ngomong nih sama direktur dari sekolah Alkitab tersebut. I say every year I come here to teach, the students are younger and younger and younger. Setiap kali saya datang ke sini, kenapa kok mahasiswanya ini semakin muda dan semakin muda? He said, no, you're getting older. They are still young. Bukan mahasiswanya yang tambah muda, bapak yang tambah tua. Yes, but that's good. Ya, tapi oke lah. Barbara and I, you know, we have 5 children. Ya, kami, saya dan istri dikarunia 5 orang anak. Yeah, in some of 4 weeks now. Brooklyn's getting married. Yeah, in 4 weeks now, our granddaughter is getting married. Ya, ada salah satu anak kami yang bulan depan akan menikah. One of the grandsons already married. Ya, beberapa cucu kami sudah menikah. And so, you know, slowly the kids are going into our place. Ya, beberapa mereka berpindah dari tempat yang lain ke tempat yang lain. So you think like that. Ya, kita berpikir seperti ini. 2 people get together, 2 orang bersama, they make a covenant. They make a covenant. dan mereka berkomitmen, berjanji. And then history begins. Dan kemudian akan ada sebuah sejarah yang terjadi. And suddenly you see out of 2 people, there is 4 people, there is 6 people, there is 8 people, and now we have 24. Ya, dari yang tadinya 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8, dan sekarang kita punya 12 orang, satu keluarga ini ya. And that's not finished yet. Tapi belum selesai, 24 ya, sorry. Tapi itu semuanya belum selesai. See, because most of the young people, before they get married, they don't think they are going to make a history. Tapi beberapa orang yang lahir dan terlahir ini, beberapa dari mereka belum terpikir bahwa mereka nanti akan membuat sebuah sejarah. And with this, God has a plan. Dan terlebih beberapa tidak punya rencana. Think about it. Ya, mari kita renungkan bersama-sama. If the Lord doesn't come, Jika Tuhan tidak datang, in about 25 years from now, di sekitar 2000 tahun dari sekarang, you're not going to sit here. You're not going to sit here. kita semuanya nggak akan duduk di sini. Your kids going to sit here. Anak-anak Anda yang nantinya akan duduk di sini. Amen? Amin. So now, here's my point. Jadi sekarang ini poin saya. The message I would like to talk to you, I'm not going to preach to talk to you, Ya, jadi saya hari ini tidak akan berkhotbah, tapi saya akan sharing. is be an example. Dan tema sharing saya hari ini adalah menjadi contoh. This is a commitment. Ini adalah sebuah komitmen, It is a responsibility. tanggung jawab, It is something that God entrusts into us, dan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan but kita. also require from us. Tapi juga sesuatu yang Tuhan butuhkan dari kita. Be an example. Menjadi sebuah contoh.
why do we have Bible now full of people and characters throughout Old and New Testament? Ya, ada banyak sekali contoh dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Because they exemplify something. Karena tokoh-tokoh tersebut yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu memberikan teladan bagi kita. And so I'll share just a few thoughts with you. I'll share a few thoughts with you. Ya, tapi saya hanya akan membagikan beberapa dengan teman-teman hari ini. Because see, we are the creatures with imitation ability. Jadi kita ini terlahir dengan kemampuan untuk meniru. We imitate, Kita meniru every one of us, setiap dari kita in one area or another. di satu bagian tertentu atau di semua bagian. Some are very good imitators, Beberapa dari kita itu cenderung mencontoh hal yang baik, and some are not so good. beberapa enggak. One of the Bible college students during the homiletics class, Ya, ada salah satu kelas yang saya ajar namanya homiletic class. homiletics class, Ya, kelas homiletic. yeah, he had to preach his sermon. Jadi di kelas ini setiap mahasiswa itu harus berkhotbah. And when he came up, Ketika dia muncul sebagai pengkhotbah, he was trying to imitate one of the big evangelists in television. ya jadi orang ini, mahasiswa ini yang tadi dikasih tugas untuk berkhotbah ini niru. And the way he was holding the Bible, the way he was preaching, the way voice was out there. Semuanya ya, dari cara berkhotbah, caranya menyampaikan firman, semuanya itu ada beberapa hal yang diambil dan diniru. So I stopped him in the middle. Ya, saya hentikan dia untuk sebentar. I said, until now you're someone else, but from now on you need to be yourself. Ya, oke sih, nyontoh itu nggak apa-apa, tapi sekarang jangan terlalu banyak nyontoh, jadi dirimu sendiri dulu. The imitation does not fit your character. Contoh yang kamu ambil itu tidak sesuai dengan karaktermu. Anytime you want to be someone else, it's not going to work for you. Dan ketika Anda berusaha untuk menjadi mengambil contoh dan menjadi orang tersebut, itu semuanya tidak akan bisa berfungsi dengan baik. The way God has created you. Jadilah seperti apa yang Tuhan ciptakan. The best chance to be successful like that. Itulah salah satu, itulah cara terbaik untuk bisa menjadi Do sukses. you agree with that? Apakah setuju? Okay. So, you have a very good voice. Suara itu bagus. You know, you don't need a mic. Gak perlu mic kayaknya buat nyanyi ya. You know, I wish I would have that voice, so I would not have to hold the CD here. Iya. Kayaknya mic-nya gak butuh deh, soalnya sampai sini kedengeran. Yes. 1 Corinthians 11:1. Ya, kita akan buka di 1 Korintus 11:1. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. It says like this. Take me as an example. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, jadilah pengikutku, Just as I take Christ for an example. sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Now, why is Paul talking about that? Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Paulus ini mengatakan hal tersebut? Because he realized that the Corinthian church was not a church was exemplifying. Ya, kita perlu menyadari bahwa ketika kita ada dalam sebuah gereja dan kita adalah gereja tersebut, kita perlu menjadi seorang contoh. You know, if you read the history about the Corinthian church and Corinth, the city, Ya, ketika kita melihat sejarah kota Korintus dan orang-orang Korintus di zaman itu, you read about it that they were destroyed, and then later on only slaves moved in. ya jadi kota tersebut dulu itu tuh ya banyak sekali hal-hal yang tidak baik, bahkan sempat ada perbudakan yang ada terjadi di sana. And so they populated this area. Jadi akhirnya kota Korintus tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang, But because they were not, like the Corinthians, really smart, intelligent, with all the things, so they tried to imitate. ya karena pada akhirnya di situ ada banyak orang ya, jadi mereka berusaha untuk saling meniru satu sama lain. And Paul wanted to tell them, Dan Paulus ingin mengatakan bahwa look, when I got to you, ketika aku menemuimu, I was not trying to imitate someone else, only one person. Paulus ini yang bilang bahwa ketika saya ada di hadapan kamu semua, saya tidak berusaha untuk menjadi orang lain, tapi hanya ada satu yang saya And that's contoh, Christ. dan itu Kristus. So, interesting, when you read some of the quotes about young people being example. Jadi ini hal yang menarik ketika kita membaca bahwa ada seorang pemuda yang menjadi contoh. You realize that many times the kind of a saying is like father like son or son like father. Ya, maka dari itu di dunia ini cukup populer ya, kita sering mendengar ada bapak yang mirip seperti anaknya atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. The problem is when you grow up. Nah, masalahnya adalah ketika kita bertumbuh,
bertumbuh. You're not very excited about being like father. Ya kadang kita nggak tertarik untuk menjadi seperti orang tua kita. He's too strict. Mungkin terlalu ketat gitu ya orang He tua. knows how to punish. Ya sukanya ngukum, You know, he withholds certain things from you. ya suka mengambil sesuatu dari kita. And you say, I never want to be like my Dan dad. aku nggak mau pengen jadi kayak papaku. Well, then you grow up, Dan you get kemudian married, kita bertumbuh bersama menjadi and now you have menikah children, dan punya anak. and suddenly the word comes, you are acting with children exactly like your dad was acting with you. Dan pada akhirnya ada sebuah ungkapan bilang, kamu kok sama kayak bapakmu yang dulu yang dulu kamu nggak pengen jadi bapakmu itu ya. And you don't want to be like that. Dan sebenarnya kita nggak pengen jadi seperti itu. You know, so now the children have grown up, Dan ketika anak tersebut sudah menjadi dewasa and now we have grandchildren. dan kita punya cucu, And grandchildren are beautiful dan cucu-cucu yang cantik dan ganteng, because our children grew up under the law. karena cucu-cucu kita, generasi kita ini tumbuh di dalam Kristus. But our grandchildren growing up under grace. Under grace. Ya, dan mereka semuanya hidup di dalam kasih karunia. What we never allow our kids to do, we do with the grandchildren. Ya, hal yang kita tidak pernah izinkan dan tapi kita masukkan itu ke dalam doa. And our kids say, how come you never allow us to do this kind of stuff? And now you do it. Dan ada beberapa pertanyaan juga dari cucu kita, dulu nggak boleh dilakukan, tapi kenapa kok kakek lakukan sekarang? Yeah, but they are grandchildren, they are not children. Ya, tapi mereka kan cucu bukan anak ya. Yeah, you know, that's why you make a different distinction, right? Ya, ada perbedaannya lah ya antara anak dan cucu ya. Someone said like this, Beberapa orang berkata seperti ini. I just feel that the only power I have is setting a good example. Ya, beberapa hal yang bisa saya katakan adalah menjadi contoh yang baik. No. So you can forget about this. We're just going to go from here. Oke, ya. I gave you an outline. Ya, jadi yang dikasih ke saya ternyata cuma outline ya. But between then and now, everything changed. So, you know, you're going to have to listen more. Dan ternyata beda ya. Jadi ini saya dapat challenge ini untuk mendengarkan lebih. All right? Yeah, you don't find it there. Okay, someone, maybe, yeah. Ya. Okay, so, the best thing you can do, Ya, hal yang baik yang bisa kita lakukan yeah, to set a good example. untuk menjadi contoh yang baik. Now you think of it, you know, that according to psychology, Jadi kalau kita melihat dari sisi psikologi, if you live up to 60 years of age, kita 60, ya kalau kita hidup lebih dari 60 tahun, you know, you would have influenced 290 people permanently, either in good or bad direction. secara tidak langsung kita ini sudah mempengaruhi 19. 219 orang. Kita sudah memberikan contoh kepada mereka, entah itu contoh yang baik dan tidak baik. Yeah, knowingly or not knowingly, Ya sadar atau tidak sadar ya, because people watch you, karena orang akan melihat kita, they listen to you, orang akan mendengarkan kita, they watch your manners, orang akan melihat cara hidup kita. and some things they will like, some things they will hate. Ada hal yang mereka akan sukai dan ada beberapa hal yang tidak mereka sukai. Things that they like, they are accepted. Hal yang mereka sukai dari kita akan mereka terima. And so you're going to realize now that one day you'll be accountable for all these people. Ya, suatu saat nanti mungkin kita akan ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang ini Who have you as an example. yang melihat kita sebagai contoh. You know, so many times now we do things that are not necessarily good, but not bad either. Ya, kadang-kadang kita itu melakukan hal yang sebuah contoh yang ya nggak bagus-bagus amat, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Yeah. While many people equate age with maturity, Ya, beberapa orang itu mengkaitkan kedewasaan. but even in the scripture, young people are called mature. Nah, tapi di dalam Alkitab kata muda ini, They are also called mature. orang-orang muda ini juga disebut sebagai orang yang dewasa dalam Alkitab. You know, in my master's degree classes, I have pastors. Ya, di kelas pasca sarjana yang saya ajar. Yeah. And some of them are pastors for 20 years, some 15 years now, and even older than that. Ya, ada beberapa orang yang umurnya itu sekitar 50-60-an, bahkan ada yang lebih tua dari itu.
And during the class teaching, Dan selama di kelas saya mengajar, I look at their behavior. saya melihat perilaku mereka. Some of them have not grown up. They just got older by age, but not grown up. Ya, beberapa dari mereka itu cuma tumbuh dan menua secara usia, tapi tidak perilakunya ya. And you begin to wonder how in the world can they be pastors now with this kind of behavior? Dan kita kadang bertanya-tanya, kok bisa ya ada orang yang umurnya sudah tua tapi perilakunya itu kayak anak-anak. Sometimes no, I just jokingly say to them, Ya, kadang saya bercanda dengan mereka dengan bilang, I say, one day it's gonna come, you're gonna grow up. One day will come, that you're gonna grow up. ya, suatu saat nanti ada masanya ketika Anda semuanya yang tua-tua ini tadi akan menjadi dewasa. The good thing is that you're in my class, Ya, efek baiknya adalah hal ini terjadi di kelas saya. because we want to teach you certain things that you need to know. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan hari ini. So maturity is not developed by age, it's developed by people, investing their lives to do that. Jadi kedewasaan itu sekali lagi tidak diukur dari usia dan angka saja, tapi dari apa yang kita lakukan dan apa yang sudah menjadi hal yang baik, yang value kita di dalam hidup. One of the American presidents said like that. President. Suatu hari ada salah satu presiden dari Amerika yang He mengatakan, says the youth are the architects of tomorrow's world. The youth are the architects of tomorrow's world. Ada perkataan dari presiden Amerika yang mengatakan bahwa masa muda itu adalah masa ketika kita merancangkan sesuatu untuk masa depan. True? Benar? Masa muda dipakai untuk merancangkan sesuatu di masa depan. And to that he added, and he says, dreams are the fuel power they use. Jadi dari perkataannya presiden ini dikatakan bahwa masa muda itu adalah seperti bahan bakar yang kita pakai so they can develop great potential. Supaya kita ini bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita punya. And now you think of it. Dan coba mari kita renungkan bersama. Every one of you has a potential. Setiap dari kita punya satu potensi. I don't know if you know what your potential is. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara ini tahu potensi kita? You have a potential by God, given by God. Tapi yang jelas kita semuanya punya potensi yang diberikan oleh Tuhan. And our life is based on going on a journey to reach the potential. Nah, hidup kita yang sekarang ini adalah perjalanan untuk mencapai potensi tersebut. Have you ever wondered if some people change their vocation once or twice in life? Ya, apakah teman-teman pernah menyadari ada orang yang berganti karir atau pekerjaan beberapa kali dalam hidupnya? They go to university, they study, and they get a degree, and they don't work there. Dan pada suatu hari mungkin ada orang-orang yang kita lihat orang ini kuliah, terus kemudian ketika lulus tidak bekerja di jurusan tersebut. Yeah. I know so many students in my class when I teach at college. Ya, ada beberapa juga mahasiswa yang saya ajar di kelas. I ask them always this one question. Saya hanya tanya satu pertanyaan. What is your potential? Apa potensimu? What do you want to achieve? Apa yang ingin kau capai? I'm going to school, I'm going to finish, and then we'll see. Ya, saya cuma datang aja sih, terus dapat gelar dan ya udah nanti kita lihat aja. Because I already studied one particular vocation and that didn't work out, so I'm trying out another one. Ya, jadi saya tuh pengen nyoba-nyoba aja. Beberapa kemarin saya sudah coba yang bidang itu. Nah, sekarang saya masuk sini pengen nyoba bidang yang sekarang ini. See, in the kingdom of God, there is no trying. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya mencoba. Because God orchestrates, He plans and directs our life. Karena Tuhan sudah merancangkan hidup dan rencananya itu untuk kita. Now, if you think of it, now the Bible tells us that as your day, so shall be your strength. As your day, so shall be your strength. Jadi hidup yang kita lakukan sekarang ini adalah sebuah persiapan untuk kita itu bisa menguatkan potensi-potensi kita. Yeah. So, in technology, ya, contohnya di dalam hal teknologi, we say something like that. Ya, beberapa ada quotation yang bilang begini. Life is when your cell is charged to capacity. Jadi hidup itu adalah ketika kita itu sudah terhubung dengan kapasitas kita. You all have smartphones. Smartphones. Kita punya handphone ya. Yeah. Okay. So
and you watching it's going down from 100 to 90 to 80, 50, 30, 20 and so on. Ya, kadang kalau kita cas gitu ya baterai kita tuh kadang-kadang kalau misal kita sudah selesai itu bisa dari 100 ke 80, 70 dan seterusnya ke bawah. Yeah, I have my phone always in my carry, but I don't even take it out. Ya, saya punya handphone yang saya bawa, ya saya masukkan ke dalam tas tapi nggak pernah saya bawa. The other day, Barbara was charging my phone because it was down in zero, red. Ya, jadi kadang-kadang isinya itu nol, nggak ada baterainya karena saking nggak pernah dilihatnya, ditaruh di tas terus. That means no life. Jadi tidak ada kehidupan di handphone tersebut. The phone was dead. Handphonenya mati. So now charging is important. Ya, jadi charging itu penting sekali. And that's where the work of the Holy Spirit comes into play. Dan seperti itulah kehidupan kita ketika kita bertemu dengan Roh Kudus. You know, because you will never be a good practicer unless you have a phone charged. Dan kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini dengan baik seperti handphone tadi. Kita nggak akan pernah bisa mencapai kapasitas itu kalau kita tidak pernah di-charge Now oleh Roh think about Kudus. the disciples. No, they were walking, they were doing work with Christ for 3.5 years. Dan kita kalau lihat di dalam Alkitab ini, murid-murid Yesus ini bekerja selama 3,5 tahun. After he died, rose again, Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, ascended to heaven, naik ke surga, he told them one thing to do. Tuhan Yesus berpesan satu hal untuk dilakukan. What did he say? Apa yang dikatakan? Go to Jerusalem Pergi ke Yerusalem and wait until you receive the power of the Holy Spirit. dan tunggu di sana sampai engkau menerima kuasa dari Roh Kudus. With that, nothing happens. Tanpa hal tersebut tidak akan hal yang satu hal terjadi. Kita butuh kuasa dari Roh Kudus. And the power will make you a witness. Dan kuasa tersebut akan membuat kita mampu untuk menjadi saksi. What was this power all about? Ya, inilah kekuatan yang harusnya kita miliki. Be an example. Menjadi contoh. What kind of example? Contoh seperti apa? Christ's example. Contoh yang ada dalam Kristus. Because Jesus told them, Karena Yesus yang berkata, He says, you're going to do works and greater works than I did. jadi Tuhan Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. And so the Bible tells us in the book of Acts, as they went out, they were producing miracle signs and wonders. Dan mereka juga akan diutus untuk pergi keluar mengadakan mujizat. And people identify them with Christ. Dan orang-orang yang melihat murid-murid tersebut akan menyaksikan Kristus bersama dengan mereka. And that's what Christ wants to do in our lives. Dan itulah yang Tuhan ingin supaya kehidupan kita He wants to bisa bring you lakukan. to the level of spiritual life. Jadi hidup kita ini Tuhan ingin bawa kepada satu level spiritual tertentu. There's something that make evidence of Christ's life in and through you. Sehingga ketika kita hidup dan Kristus hidup dalam hidup kita, Because whoever sees me sees the Father. sehingga karena ketika orang melihat kita, orang akan melihat Bapa, But whoever sees you, is going to see me. dan orang-orang yang melihat Tuhan akan melihat kita. And these are very powerful, sayings of Christ to His disciples. Dan inilah hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat dari murid-murid Tuhan. Yeah. And so one of the things that is important by being an example Jadi salah satu hal yang penting ketika kita menjadi contoh is to understand that we have no options. bahwa kita ini tidak punya pilihan. As a believer of Jesus Christ, when you say yes to Christ, you have no options. Dan ketika kita memberikan diri kita untuk mengikut Kristus, maka kita tidak punya pilihan lain. See, a lot of us now, we still want to have options to do certain things, that we did before. Jadi beberapa dari kita mungkin punya contoh ya untuk punya pilihan untuk melakukan satu hal yang lain, pilihan A, B, C gitu ya. Yeah, we were singing about surrendering. I surrender. Tapi kalau di dalam Kristus kita ini hanya punya kesempatan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sometimes I feel we shouldn't even sing a chorus like that. Sometimes I feel like we shouldn't sing a chorus like that. Ya, kadang kita perlu menyanyikan satu hal tertentu. I surrender all. I surrender all, itu maksud lagunya. Really? Bener gak sih? Really? Bener gak? That is a wishful thinking. Dan itu adalah hal yang
kita pikirkan, That's our prayer. itulah doa kita juga. But when the word all is in there, Ketika we kita may not justify it. menaruhkan semuanya itu, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Because we are happy to surrender many things. Karena kita akan menemukan kebahagiaan kita ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. There are things in our life Tetapi ada beberapa hal yang ada dalam kehidupan kita we want to keep it to ourselves. yang kita ingin simpan itu buat diri kita sendiri. You know, Christ doesn't have much to say there. Dan Tuhan tidak akan bisa melakukan banyak hal ketika kita lakukan itu. You know, Lord, everything else except those two little things, I will keep those. No, he says no. Ya mungkin kita berpikir, oke Tuhan, aku mau melakukan sesuatu, tapi ya ada beberapa hal yang saya simpan. Tapi Tuhan bilang enggak bisa. And so the Bible gives us examples Tapi di sini kita mau lihat ada beberapa contoh how yang that works now become an example. ya ada beberapa contoh yang akan kita lihat di dalam Alkitab. Now think of Abraham. Mari kita renungkan tentang Abraham. God calls him out of his father and out of his place, Ya, jadi Tuhan ini meminta Abraham untuk pergi keluar dari tempatnya. and he says, "Go. As you go, I'm going to show you where you're going." Dan Tuhan bilang pada Abraham, pergilah, nanti aku akan kasihkan kamu jalan untuk pergi ke sana dan I tujuan. don't know how many of us would do that. Ya, kalau saya jadi Abraham, mungkin saya pun juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Would you want to do that? Bapak Ibu mau melakukan seperti Abraham? If the Lord says to you, "Go home, pack up your stuff, and go, and I will show you." Dan kalau misal kita jadi Abraham dan Tuhan bilang, Bapak Ibu silakan pulang, kemasi barang-barang, terus kemudian nanti silakan pergi, nanti Tuhan akan berikan jalannya. We will negotiate with God. Kita akan mungkin ya nawar Tuhan ya. Yeah, Jangan where am I lakukan. going? Mana kalau nggak usah aja Tuhan. And what is the destiny? Di mana sih tujuannya Tuhan? Do I have a house? Do I have a job? Do I have money? What are we doing there? Kita dikasih rumah nggak ya Tuhan? Kita dikasih uang nggak sih? I surrender all? No. Ya, ketika kita bilang I surrender ya nggak bisa negotiate seperti That itu. would not work, you know. I have a nice house here. Enggak Tuhan, saya punya rumah di sini. He was living well. Ya, kita hidup dengan baik di sini. No. I don't want to go. I can be an example here. Enggak Tuhan, aku bisa jadi contoh kok di sini. You would not have Abraham in the Bible if he would have done that. Kalau seandainya itu yang dilakukan Abraham, mungkin nggak ada cerita Abraham itu dalam Alkitab. It requires total surrender Jadi yang dilakukan Abraham ini adalah benar-benar berserah, with no connection to anything what the future holds. tanpa memikirkan ke depannya nanti seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Abraham berserah. You know, Moses is an example of endurance. Dan Musa ini adalah sebuah contoh ketika kita ini ingin bertahan di dalam kekuatan. Mari kita renungkan tentang Musa. I'm not talking all of them, just some in between. Ya, Okay, so kita akan baca tapi nggak semuanya. you read those scriptures now for yourself. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ini di rumah buat PR ya. But now you think of Moses in a way, Tapi mari kita coba renungkan tentang Musa. being raised in Egypt, Dibesarkan di Mesir, in a palace, di sebuah istana, in all the riches, dan dengan semua orang-orang konglomerat, in power, dalam sebuah kekuasaan yang besar sekali, being an honored person. menjadi orang yang terhormat. People bow before him. Semua orang yang lewat di depannya akan sujud. None of this stuff would be an example unless the life continues. None of that would be an example to us unless the life continues. Ya, tidak akan ada hal yang baik yang mungkin Alkitab akan yang Alkitab catatkan kalau seandainya hidupnya Musa ini tidak berubah dan gitu-gitu aja istana. Now, being under the understanding I'm going to be the kind of a redeemer of the people of Israel, Jadi mungkin ketika itu Musa itu belum punya gambaran untuk menjadi seseorang yang diutus untuk membebaskan bangsa Mesir. but then they take to your hands and do something about it. Tapi ketika Musa menyerahkan bahwa oke, ya aku mau melakukan ini dan Kill an Egyptian, dan membebaskan orang-orang Mesir, and now he flees into the desert. dan sekarang mereka masuk ke dalam gurun. So the Bible tells us 40 years Moses spent in the desert. Dan Alkitab mengatakan bahwa Musa ini menghabiskan waktunya 40 tahun Tending the sheep, watching the sheep. dan menjadi penggembala. So, why did God allow this to happen? Dan pertanyaannya, kenapa kok bisa memilih ini untuk terjadi? Moses was not useful in Egypt.
Jadi ini semuanya terjadi karena Musa ini tidak dirancangkan untuk hidup di Mesir. But when he spent 30 years in the desert, Tapi ketika Musa ini dibawa Tuhan untuk pergi ke gurun selama 40 tahun, Moses emptied Moses from Moses. jadi Musa ini mengosongkan dirinya dari kedagingannya sendiri. Because when the Lord said to him, you're going to go back to Egypt, deliver my people, Dan ketika Musa ini mendapatkan perintah, kamu pergi ke Mesir dan bebaskan orang-orang Israel, what did he say? apa yang dia katakan? Who am I? Siapakah aku, Tuhan? I just told you, Moses. Ya, Yes, that's what I ya said. itu yang Tuhan katakan. Musa, kamu itu Musa. Yeah, he repeated twice, Moses, Moses. Ya Tuhan itu sudah bilang 2 kali kalau kamu itu Musa. And now he says, who am I? Tapi Musa tetap bilang, siapa saya? And God says, now you're a person I can use. Dan akhirnya Tuhan bilang, engkau adalah hambaku yang bisa aku pakai. And now he becomes an example. Dan sekarang Musa ini ceritanya menjadi sebuah contoh untuk By kita. learning from sheep, endurance, Dari patience. contoh ini kita bisa belajar bahwa ketahanan yang dipunyai oleh Musa ini bisa menjadi contoh untuk kita. How do you lead almost 2 million people? Lead. Gimana caranya kita ini bisa memimpin lebih dari 2.000 orang? I mean, they were not educated in Egypt, in ethics, morals, and all that kind of stuff. These were slaves. Ya, ini susah sekali teman-teman. Ketika Musa dikasih tanggung jawab untuk memimpin orang yang nggak pernah sekolah, yang mereka semuanya ini adalah budak, ini bukan hal yang gampang, apalagi jumlahnya 2.000-an orang. And for Moses to lead them, Dan ketika Musa yang memimpin mereka, the Bible tells us he was the most patient man. dan Alkitab mencatatkan bahwa Musa ini adalah orang yang paling sabar An example. dan menjadi contoh pada akhirnya. We still need to follow. Jadi kita masih harus Be tetap patient. dengan sabar. You know, I thought when you get older, you're going to be more patient. Ya, ini teori saya ya. Kita kalau semakin tua itu kita akan jadi lebih sabar. But that's not quite true. Ya, karena nggak benar sepenuhnya benar sih. I tell you, I think the older I get, the less patience I have. Ya, tapi semakin tua kita semakin nggak sabaran ya. Wow. To me, everything's yesterday, not today. Come on, things have to happen. Ya, beda dulu sama beda sekarang ya. Jadi beda. Yeah. So we have an example, Kita punya contoh di sini. and we want to follow this example. Kita mau mengikuti contoh-contoh dari tokoh-tokoh kita. Yeah, the Bible tells us in Romans chapter 15, verse 4, Di dalam kitab Roma pasal 15, verse 4, di Roma 15 ayat yang keempat, it says like this, and everything that is written in the Holy Scripture, di sini dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu yeah, was written down early so that we could learn from it. segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yeah, it says up there. Ya, ada di sana. Okay, so and then he says, Dan kemudian dikatakan bahwa Scripture encourages us to preserve until we have our hope and it's fulfilled. It's not in there. Okay, just say it. Okay, Scripture encourages us jadi ayat dalam Alkitab ini yang menguatkan kita to preserve untuk menjaga until our hope is fulfilled. sampai pada akhirnya harapan kita ini terpenuhi. Yeah. So, if that's the case, Jadi jika ini yang jadi masalah, now we can check out what kind of an example are we. jadi kita bisa melihat pada diri kita contoh yang seperti apa yang harus kita hidupi. You're an example where you work, or when you go to school, or whatever you do in life. Di manakah kita bisa menjadi contoh di keluarga, di pekerjaan, atau di manapun itu? You are an example in your house, in home. Apakah kita akan menjadi contoh di rumah? You're an example in the church, Apakah kita bisa menjadi contoh di gereja, to the neighbors, pada tetangga, friends. teman? Everyone Semua orang, is a candidate for watching your example. semua orang yang ada di sekeliling kita ini adalah orang yang bisa menyaksikan kehidupan kita. The nice thing about it is that every time people watch you, Dan hal yang baik adalah ketika semua orang ini melihat kehidupan kita, they make an assessment mereka akan menguji kita, who you are. siapa diri kita yang sebenarnya. And it's a question of, do they see something that you want to exemplify? Dan apakah mereka melihat contoh yang sebenarnya kita ingin berikan kepada mereka?
I was flying once from Canada to Germany to Europe to teach there. Ya, suatu hari saya pergi melakukan perjalanan dari Kanada ke Jerman. And as we were flying, I was talking to my neighbor. Ya, ketika saya terbang, saya ngobrol dengan orang di sebelah saya. And he said, I saw you before you ate, you prayed. Oh, saya lihat waktu Anda sebelum naik pesawat ini Anda berdoa. Oh yeah, I said, who doesn't pray for food and bless the food? Ya, emang siapa sih yang di sini nggak berdoa sebelum kita makan? And I was a bit arrogant, which I regretted later on. I said, only animals don't pray. Ya, kemudian dia bilang bahwa ya hewan itu nggak berdoa, hanya manusia yang berdoa. So he looked at me and said, am I an animal? I said, no, you act like an animal. Terus kemudian orang di sebelah saya bilang, apakah saya hewan? Terus kemudian saya jawab, ya Anda seperti hewan. Well, then I'm going to have to pray next time. Ya, dan kemudian saya harus berdoa di lain waktu. Yeah, I said, you could pray for a lot of things, not just for the food. Ya, terus kemudian saya menambahkan, ya kita tidak hanya berdoa untuk makanan, tapi juga So untuk he asked hidup. me who I am then. Dan kemudian orang sebelah saya ini tanya, Anda ini siapa? Well, he knew I was a Christian. Ya, dia tahu kalau saya ini seorang Kristen. I said, but you can guess. What do you think who I am? Dan kemudian saya kasih challenge, coba tebak saya siapa. And he looked at me and he says, I don't want to tell you. Nggak tahu deh, saya nggak mau nebak. He says, you must be FBI. Pasti FBI, agen FBI. I said, what are you talking about FBI? Ya, kita nggak ngomong soal FBI. You kind of look like that. I said, no, I'm not that. Ya, tapi Anda mirip sekali sama agen FBI, tapi saya bilang, oh bukan. So what are you then? So, jadi apa? Anda ini apa? So then I told him that. Kemudian saya bilang begini, I said, you taught me one lesson today. ya hari ini saya mau mengajarkan satu hal pada Anda. I never ask people to guess what I do, who I am. Ya, jadi saya nggak akan pernah minta lagi orang untuk nebak siapa saya. It's not good to know when they tell us things like that. Ya, ternyata nggak baik pada akhirnya. Yeah. And so Paul says here, take me as an example. Ya, kembali lagi ke ayat ini dikatakan bahwa Paulus mengatakan untuk melihat dirinya. Just as I take Christ for an example. Seperti Paulus mencontoh Yesus dalam kehidupannya. So now the question is, Nah, pertanyaannya sekarang adalah, how far and how close are we to the example of Christ? seberapa dekatkah kita dengan contoh yang Tuhan sudah berikan? When you look at Paul's life Ketika kita melihat hidup Paulus and you see what he was doing, dan melihat apa yang telah dilakukannya, it's admirable. ya sebuah hal yang mengagumkan bahwa Be in the prison, dia pernah ada dalam penjara, he was worshiping the Lord. dia tetap menyembah Tuhan, He was beaten, dia disiksa, he worshiped the Lord. tapi tetap menyembah Tuhan. He was bitten by a snake, he was worshiping the Lord. Dia waktu itu pernah digigit ular, tapi tetap menyembah Tuhan. He says, with or without food, Paulus pernah berkata, dengan atau tanpa makanan, having much or nothing, punya sedikit atau banyak, I am content. saya tetap teguh. Really? Content? Teguh, tetap teguh. I find people, if they don't have the newest smartphone, they're not content. Ya, konten yang mungkin Bapak Ibu pikirkan adalah konten yang ada di smartphone. Yeah. The moment a new series comes out, I need to have it. Yeah. I need to have it. I need to have it. Kalau ada keluaran handphone terbaru, pengennya beli dan ambil. Not content. Bukan konten yang seperti itu ya, tapi teguh. What's wrong with a little bit older one? Ya, ya kita enggak pernah puas ya. Yeah, okay. As long as we have the right thing. Yeah. So you see, that is something where the commercial world, and the factories and people who do these things know how they're gonna get you not to be content with something that's 1 year old, 2 year old, or 3 year old. Ya, jadi memang kalau misal di pabrik ya, produsen itu mereka akan berusaha untuk menawarkan produk mereka supaya kita sebagai konsumen itu membeli dan membeli. The world is showing you, they are presenting to you, there are all kinds of things that you would run after all these things. Jadi dunia ini selalu menawarkan segala sesuatu yang selalu bisa kita kejar. And that's a bad example. Dan itu contoh yang tidak baik. I speak in different pastors' conferences. Jadi saya pernah berkhotbah di perkumpulan pendeta. And you know what they do?
Dan itu yang mereka lakukan. They pull out their phone. Mereka mengeluarkan handphone mereka. Says, I just want to check something here. Oh, by the way, this is a brand new phone. Oh, saya pengen orang lihat kalau ini tuh handphone baru. I said, put it back into your pocket. Saya bilang taruh lagi di dalam saku Anda. You don't have to show off with a brand new phone. Anda nggak perlu pamer handphone baru Anda. You know, show with something that God has given you is far more important than a brand new phone. Ya, tunjukkan sesuatu yang Tuhan berikan kepada Anda, bukan hanya sekedar pamerin handphone. A bad example. Sebuah contoh yang tidak baik. When a pastor start bragging about the new phones, you know, and new things, and new car, and a new pen, and computer, forget about that. Jadi kalau semisal ini adalah contoh yang baik. Jadi kalau semisal ada seorang pendeta yang memamerkan segala sesuatu yang dimiliki, entah itu mobil, handphone, apapun itu, They are lupakan aja. creating the wrong culture. Dia ini terlahir di lingkungan yang salah. We should be an example. Kita harus menjadi contoh. And I pray that God would give you that kind of understanding Dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan kita pengertian tersebut and a desire. dan memiliki hasrat Lord, I want to be an example untuk menjadi contoh in everything I do. di semua hal yang saya lakukan. As we were singing the choruses, Dan selama kita menyanyikan ref dari lagu that we tersebut may glorify you. dan kita mau memuliakan Tuhan, That's the purpose of your life and my life. dan itulah kehidupan kita, tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. And may God help us with that. Dan semoga Tuhan membantu kita. Let's pray. Mari kita berdoa. I understand we have our leader in UK. Ya, izin. Yeah, you're going to pray for you and for me, yes. Kita mau berdoa untuk kita yang ada di sini dan untuk Pastor Aldi yang masih ada di UK. Yeah, let me pray for you. Mari kita berdoa. My Heavenly Father, we thank you right now that we have this wonderful opportunity to be together. Bapak yang di surga, kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh berkesempatan untuk berada di sini. It is example already that we have actually sacrificed our time and come and be together here. Ini adalah sebuah hal yang baik untuk kau bisa menjadi contoh untuk kami yang telah mengorbankan dirimu dan segala hal yang kau. And it's also our desire, Lord, that through our lives we may represent Jesus Christ to the world around Dan us. inilah kerinduan kami Tuhan ketika kami ada dan hidup hari ini, kami boleh menjadi saksi dan menjadi contoh I yang pray you melihat anoint Kristus. upon everyone, Saya berdoa untuk setiap orang yang ada di sini, upon what they do, where they are, what they are achieving in their lives. dan kiranya Tuhan apapun yang teman-teman lakukan dan apapun yang dikerjakan saat ini, That our utmost desire would be like Jesus. dan kiranya Tuhan kerinduan ini selalu menggema dalam hati ini untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik. We want to be an example to glorify the name of the Father. Kami mau menjadi contoh dan teladan untuk memuliakan nama Tuhan. And you will give us that kind of power to do so, Lord. Dan berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi sekeliling kami. Yeah. And now we pray also for our brother in the UK. Dan kami saat ini juga berdoa untuk Pastor Aldi yang ada di UK. You know all things that are happening there. You're just going to be with him, bless him, Dan kiranya Tuhan Kau yang tahu menjadi kebutuhannya, dan kiranya Kau yang memberkati, that he may continue to know your presence. dan sehingga boleh kembali bersama dengan Thank you kami. for this church. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini. Thank you for the leadership. Terima kasih Tuhan untuk penggembalaan di tempat ini. Thank you for those who are watching over us, Dan terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan kami. that we may be who you want us to be. Dan jadikanlah kami seperti Engkau ya Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' wonderful name. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen.